beberapa 1 jam yang lalu saya dikomunisin itu ini, kok saya jadi imam? Noleh, bapak-bapak ini kan nggak merasa diimamin oleh Lenin kan, saya bilang gitu. Ketawa mereka. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka, para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Ya, ada tulisan di captionnya Cais, aku ketawa-ketawa ngakak malam-malam, aku ketawa sampai Yang mana? kan. Kaos Messi lagi. Iya. Aduh, maaf. Itu kejadian bener loh, demi Tuhan loh itu. Aku sampai batuk-batuk malam sama Gilang, ketawa-ketawa. Aku bilang, wah ini saudara kita nih memang luar biasa nih Bapak. Aku bilang gitu. Apa kamu lihat kaos Messi itu terus kamu percaya Messi ada di mana-mana gitu? Aku cerdas banget. Saudara kita ini cerdas banget Bapak Gilang, aku bilang gitu. Saya ya tentang itu tidak nyambung, tahu nggak sebetulnya? Ya itu dia. Jadi ketika ini kembali juga sebenarnya gini, ketika orang itu beragama juga tanpa nalar, tanpa metafisik, tanpa sains juga, dengan kemampuan otak yang tidak digunakan secara maksimal, maka kemudian kita itu benar-benar menjadi zombie. Zombie itu sendiri sosok fiktif yang tidak dinyatakan kebenarannya di sains dan juga di agama. Mana ada orang hidup mati hidup lagi gitu kan. Di sains juga ditentang itu. Nah, ini zombie ini yang kemudian ya itu kata saya yang nyablon bendera sendiri, dibakar-bakar sendiri. Pak, apa buktinya komunisme itu menurut sampean kok bisa bangkit di sini? Lu itu kaos itu kan banyak. Saya mau ketawa. Untung nih orang nggak ke Vietnam. Di setiap pojokan ada Palu Arit. Dibakar semua itu Hanoi. Saya pas dijebak di situ, OB itu. Kok persis orang itu saya tanya, keyakinan sampean kok komunisme bangkit itu gimana? Ya itu orang pakai kaos Palu Arit bebas saja, sama pemerintah didiemin gitu. Kan ini sama pemerintahnya. Lah kok bersamaan dengan office boy yang nganterin kopi itu kok pakai Barca gitu. Kaos Barcelona itu. Pas balik, Messi. Wah, ini bahan ini. Ini kan biasa, ini kan circumstances kan. Ini harus dibuat alat perlawanan. Saya panggil. Mas. Siapa nama sampean? Arman, Pak. Oh ya, sini. Saya suruh, kamu berdiri dekat saya. Mereka ini udah berjejer kan, ini kayak round table gitu. Round oval. Nah, terus coba sampean berbalik. Ini apa ini? Messi, Pak. Nama kamu siapa? Arman. Nah, ini. Sampean percaya dia ini Arman atau Messi? Saya bilang. Ya itu Arman, Pak, OB kami. Bukan Messi kan. Kalau sampean percaya sablonan kaos, seharusnya sampean percaya Messi ini ada jadi OB juga. Nganterin kopi saya. Orang ini kadang-kadang terlalu zombie ini terlalu menyimplifikasi sesuatu yang nyata. Betul. Ya? Terlalu ya sorry to say lah ya. Memang ya saya nggak nganggap mereka ini tidak berkemampuan. Sebenarnya fitur nalar sehatnya saja dia itu tidak sering diaktifkan. Menurut saya. Baik. Jadi kalau saya habis ini dihujat sama hater, tanggung jawab. Hater saya di akun saya itu luar biasa, itu ribuan jumlahnya. Jadi aku tuh mengambil kesimpulan bahwa dengan sebuah kepekaan yang kan Iqra itu bukan hanya sekedar membaca kitab. Iqra itu bukan hanya sekedar membaca kitab. Iqra adalah juga membaca tanda-tanda yang Allah kirimkan untuk nalar kita berjalan sehingga sains dan agama itu bisa berdampingan mesra layaknya suami istri yang bisa tak terpisahkan karena udah ditakdirkan, atau kita tidak bisa memilih dari rahim mana kita dilahirkan, maka kita punya kakak yang bagaimana, adik yang bagaimana, gitu ya. Harusnya sains dan agama seperti itu. Maka Iqra itu bukan hanya membaca kitab, tapi membaca tanda-tanda. Ini walk the talk. Jadi apa yang diomongin sama Cais itu dilakukan. Ketika Cais dengan cepat menangkap tanda-tanda kiriman Allah yang bernama Arman. Kan begitu. Iya, bener. Sorry, saya lupa, bukan Arman, Amran, saya lupa. Kalau gitu dia lebih Islami lagi namanya, bukan Messi. Amran. Saya baru kok Arman sih gitu, kok kebagusan gitu loh. Iya, soalnya Cais dengernya Arman Maulana, penyanyi gigi. Jadi ingatnya Amran.
Nah, kalau begitu kan sebetulnya adalah kecepatan daya pikir kita, logika kita menangkap tanda-tanda yang Allah berikan. Nah, sebenarnya itu bisa membuat sebuah agama dan sains itu bisa berdampingan. Berbeda dengan kelemahan dan kelebihannya kan tergantung operatornya. Kenapa agama menjadi anak-anak muda tuh skeptis dan makin banyak orang yang akhirnya untuk anak muda ya yang menjadi ateis karena tidak halusnya penyampaian agama itu sendiri sebenarnya. Betul. Sangat Silakan betul. Kak Is. Karena memang begini, ya kalau kita mau mengukur level kesulitan kita, ya kembali ke pembahasan kita yang sebelumnya, meyakinkan seseorang bahwa benda yang tidak terlihat dan tidak teraba itu ada, itu memang susahnya setengah mati. Iya. Memang luar biasa. Beda dengan ini misalnya, ini saya tutup mereknya. Misalnya ini ada air, botol plastik. Botol plastik, ini jelas, nggak usah disebutkan bahwa ini air dengan botol plastik. Orang ini apa gitu, udah dia udah bisa menjawab itu. Ini gampang sekali. Nah, saya ingat kepada cerita yang di Somaliland itu, yang Mahmud yang ditahan karena dianggap blasphemy, yang dianggap menghina agama, karena dia memprotes sholat istisqa. Jadi setiap Somaliland itu kekeringan tiap tahun hanya dengan sholat istisqa. Kekeringannya makin terus menjadi, tidak turun-turun hujan juga. Lalu diprotes juga sama, loh ini nggak benar ini. Masa kita cuma nyenderin sama doa? Negara-negara maju itu sudah bikin hujan buatan. Nah, inilah menurut saya gini. Betapa indahnya kalau agama dan sains itu saling menopang gitu. Selain sholat istisqa juga membuat hujan buatan kan enak. Mungkin orang yang terlalu pro kepada sains mungkin ya nggak usah sholat istisqa lah kalau cuma hujan buatan. Orang yang percaya yang pro sama agama bilang, loh itu kan hanya hujan buatan, bukan hujan yang asli. Sampai kapan kita harus bergantung kepada hujan buatan yang dibuat oleh manusia? Kan gitu pasti kalau yang pro agama. Padahal hujan buatan itu sendiri kalau kita mau telaah secara spiritual, hujan buatan sendiri itu juga dari Tuhan sebenarnya. Kan sama kadang-kadang, rezeki yang diberikan Allah kepada kita itu sebenarnya haknya orang lain. Setidaknya kalau kita beli barang, ya itu haknya dia kan gitu. Iya, betul. Kita memberi pengamen, ya itu mungkin haknya dia kan sama seperti itu. Cuma melewatin jalan yang agak berliku saja. Makanya menurut saya pertentangan antara sains dengan agama itu nggak perlu diperdebatkan juga. Toh pada akhirnya kita itu seperti yang kata Bubu tadi, saya setuju banget tuh. Iya. Memang brilian itu. Pada akhirnya kita itu menjadi lebur dalam satu ruh gitu loh. Satu ruh yang sebenarnya tidak bisa diraba dan tidak bisa dilihat. Benar. Kelahiran juga dimulai dengan itu, kematian juga diakhiri dengan itu kan. Benar. Balik lagi jadi makhluk spiritual. Iya, saya capek baca perdebatan, udah bahasanya berat, nggak bisa dikonsumsi. Coba Jurgen Habermas. Ya Allah, ini zaman saya di Amerika, saya udah mulai lupa nama itu kan. Terus, aduh pokoknya ribet-ribet lah dengan bahasa yang ini apa lagi ini. Makanya saya ingat, wah ini surau saya ini kayak di Madura, saya mending ke sana aja lah, nggak dengar apa-apa, lebih tentrem kan. Ini ada Mbak Nana Arsiana nih orang Surabaya sama Madura nih deket nih, makanya langsung kasih jempol. Tretan Bibi, ngerti nggak? Oh ya, semua harus tahu Basahnas ini berdarah Madura juga. Berdarah Madura. Beliau ini ningrat di Madura, ini saya kasih tahu. Tapi nggak bisa bahasanya. Itu kan nenek, bukan saya. Jangan banggalah dengan darah biru selama bahasanya aja masih nggak ngerti. Iya, bener.